Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya, terutama untuk kepada Bapak Urwa selaku dosen dari analisis dampak lingkungan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ferry Prapanca dari kelas analisis dampak lingkungan tahun ajaran 2021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal UTS yang diberikan pada pekan lalu, yaitu mengenai kita diminta untuk mencari suatu wilayah dan menentukan kira-kira itu akan dibangun suatu proyek apa, kemudian dibuat bagan alir, yang bagan alir itu seperti nama dari pembangunan, kemudian kondisi lingkungan sekitar itu seperti apa, kemudian dampaknya apa, dan solusinya itu dan ya seperti itu. Di sini saya telah membuat diagram alirnya, untuk ada nama pembangunannya, kemudian ada kondisi lingkungan sekitar seperti apa, kemudian ada dampak dan juga ada solusi. Uh, Sebelumnya saya akan membahas tentang nama pembangunan. Nama pembangunannya itu adalah saya mengambil itu pembangunan plaza atau mall di Kota Bandar Lampung, di mana sebenarnya ini tuh daerah ini tuh tidak tidak apa ya tidak tidak cocok lah untuk dibangun suatu pembangunan seperti itu, karena apabila dilihat dari kondisi lingkungan sekitarnya, itu merupakan daerah itu merupakan daerah rendahan, di mana dijadikan sebagai daerah resapan air, sehingga ini merupakan daerah yang rawan seperti itu, rawan terhadap banjir contohnya seperti itu. Nah, di daerah ini tuh merupakan yang seperti saya bilang adalah daerah rendahan yang mana lokasi itu dimanfaatkan sebagai daerah resapan seperti itu. Kemudian eh, kerap terjadi banjir yang dapat mengganggu aktivitas dari masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian eh, apabila kita lihat dari lokasi pembangunan yang ada, nah ini tuh tidak cocok gitu untuk dilakukan pembangunan. Apabila dilakukan secara terus-menerus, jika kita perhatikan pengelolaan tata ruang seperti itu akan menyebabkan banjir yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar. Nah, ini tuh daerah yang rawan, gitu, yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, apabila dilakukan pembangunan di daerah sini itu melanggar peraturan pemerintah yang ada di Kota Bandar Lampung, seperti itu, di mana uh, ini ada peraturan pemerintahnya tahun 2011 nomor 10 itu tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011 2000 sampai 2030 pasal 15 ayat 3, yang bunyinya itu adalah subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi SPP Kedaton dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kedaton dan Raja Basah yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi dan budaya, simpul utama transportasi darat, perdagangan dan jasa, dan pemukiman perkotaan, serta berada pemukiman dan perkotaan, serta eh, ya eh, serta berada di kawasan perumahan atau pemukiman yang padat seperti itu. Nah, di mana juga tertuang pada pasal 52 ayat 2, yaitu huruf B nomor 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011 sampai 2030. Pada peraturan ini tuh diatur bahwa fungsi dari rawa merupakan daerah yang seharusnya itu dilakukan naturalisasi agar menjaga kelestarian lingkungan seperti itu. Dari aspek ini juga banyak penolakan termasuk dari warga setempat yang menyayangkan jika pembangunan ini terus dilakukan akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal mereka, di mana daerah tempat merupakan daerah rawan banjir yang terjadi hampir setiap tahun seperti itu.
Lalu, dampak dari pembangunan ini jika apa namanya, dilakukan pembangunan si plaza ini di daerah tersebut, di mana itu merupakan suatu daerah rendahan yang dimanfaatkan sebagai resapan air, ya seperti yang kita ketahui, maka dampaknya itu akan, apa ya namanya, kekurangan ketersediaan air seperti itu. Yang di mana tadinya tempat itu sebagai daerah penampungan air air dari alam seperti itu, jika, daerah resapan itu hilang, maka tidak ada daerah resapan di daerah tersebut sehingga dapat menimbulkan kurangnya ketersediaan air seperti itu. Kemudian ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian juga, eee, dari kurangnya ketersediaan air yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin juga dapat menyebabkan kekeringan dan juga dapat menyebabkan penurunan, tanah seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tadi dampaknya itu mungkin ada beberapa tadi seperti banjir, kurang ketersediaan air, kekeringan, dan penurunan tanah, seperti itu. Nah, eee, di sini, kenapa dia dapat menyebabkan penurunan tanah seperti itu? Ini tuh, dapat disebabkan karena, eee, terdapat gap atau jarak yang, apa namanya, ditinggalkan air gitu ketika air air tersebut habis terpakai seperti itu. Jadi nggak ada pengisian air lagi sehingga tanahnya itu kosong dan dapat menyebabkan penurunan tanah seperti itu. Kenapa, apa namanya, tidak ada air gitu, itu karena tadi pembangunan ini mungkin dapat menimbulkan kurang ketersediaan air seperti itu. Karena, eee, apa namanya, ketika terjadi kurang ketersediaan air tersebut, masyarakat sekitar mungkin memakai air yang tersimpan gitu, yang sudah tersimpan terlebih dahulu, dipakai secara terus-menerus dan akhirnya, cadangan air itu habis, kemudian menyebabkan terjadinya kekeringan dan menyebabkan gap gap di dalam tanah yang dapat mengakibatkan penurunan tanah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat mungkin solusi untuk, pembangunan plaza itu seperti apa gitu. Nah, dia tuh ya intinya tuh pertama tuh kita harus memiliki izin AMDAL kayak gitu. Izin AMDAL. Jadi, kan AMDAL itu kan ada fungsinya, yaitu beberapa fungsinya adalah dia sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, kemudian juga membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, kemudian memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian juga memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup, seperti itu. Kemudian juga memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha, kemudian juga merupakan scientific dokumen dan juga legal dokumen, kemudian juga merupakan izin kelayakan lingkungan, ya itu. Jadi, eee, sa dia tuh solusinya itu ya kita harus, apa namanya, eee, memiliki izin AMDAL. Selain itu juga selain kita memiliki izin AMDAL, solusinya itu kita tuh harus menganalisa kembali gitu segala aspek baik, itu aspek alam, sosial, dan ekonomi. Di mana aspek alamnya itu ya seperti tadi yang kita harus mengkaji ulang tuh, jika apa namanya, dilakukan pembangunan ini mungkin akan terjadi, eee, banjir, kekeringan,
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mungkin dapat, eee, pembangunan ini dapat juga di apa ya namanya, dibarengin gitu, dibarengin dengan pembangunan pembuatan gorong-gorong juga gitu. Dengan pembangunan gorong-gorong serta daerah resapan air yang baru gitu. Jadi dia itu ada keseimbangan lah, kestabilan di suatu lingkungan, hidup di suatu lingkungan alam tersebut, gitu. Kemudian juga, diperhatikan lagi aspek sosial dan ekonominya gitu. Misalkan, pembangunan ini dihentikan gitu, karena suatu alasan, eee, aspek alam seperti itu. Ini tuh akan memicu hilangnya mungkin mata pencaharian sebagian masyarakat di sana gitu yang tadinya itu mungkin bekerja di, pembangunan ini. Apabila pembangunan dihentikan, dia akan kehilangan pekerjaannya dan ekonominya juga akan terganggu seperti itu. Jadi kita harus, pemerintah ini tuh harus memerhatikan lagi, aspek-aspek yang ada seperti itu. Kalau mau, mungkin ya seperti tadi, pembangunan tetap dilaksanakan agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan juga, ekonomi, tapi dibarengi dengan pembuatan daerah resapan gitu, daerah resapan baru, sehingga apabila pembangunan ini terus dilanjutkan, dia akan memiliki, tetap mempunyai daerah resapan dan sehingga dampak yang terjadi itu dapat diminimalisir gitu, sehingga, mungkin tidak terjadi dampak-dampak yang dapat merugikan masyarakat sekitar dan dapat, eee, membuat kestabilan di lingkungan sekitar gitu, dari aspek alam, sosial, maupun ekonomi. Ya mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang, eee, tugas dari ujian tengah semester kali ini mengenai, dampak pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.